Selamat berjumpa kembali di hari ini dalam Renungan Harian Toraya 22 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius 16 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita mohon kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di kesempatan yang baik ini kami bersama-sama tunduk di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari karunia Tuhan, dan kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, kami mohon kuasa dan pimpinan-Mu untuk memahami firman-Mu ini, sehingga firman ini dapat kami hidupi dalam kehidupan anugerah-Mu. Bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya kepada kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dalam membuat kue atau roti. Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi pembuatan roti dan kue. Pada kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat, korup dan merusak. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dalam kesalehan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu tidak percaya kebangkitan orang mati. Sebagaimana ragi berfungsi untuk meresap, membaur dan menguasai adonan agar dapat berkembang, demikian halnya dengan sikap dan tindakan kaum Farisi dan Saduki di dalam mengajar. Sikap hidup mereka dapat membahayakan perkembangan umat milik Tuhan di dalam menerima pengajaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ajaran mereka ibarat virus mematikan. Virus ini secara perlahan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang menjadi fanatik
serta fanatisme yang berlebihan. Mereka cenderung mendorong orang bersikap manipulatif yang pada akhirnya menolak ajaran Kristus. Mereka dapat mengajak banyak orang untuk menolak mempercayai dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah melalui para nabinya, serta berlaku tidak taat dan tidak setia kepada kehendak dan rencana Allah di atas hidup umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk menjadi ragi yang harus mengembangkan adonan dengan baik. Artinya kita diajak untuk menyatukan diri dengan persekutuan, memberi pengaruh kepada persekutuan secara baik, mengembangkan pelayanan gereja ke arah yang benar. Dan jangan sampai kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi persekutuan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu yang menjadi santapan kami bersama di hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya dapat menjadi ragi yang baik di tengah-tengah kehidupan selaku anak-anak Tuhan. Lewat persekutuan kami, lewat kebersamaan kami di tengah-tengah kehidupan anugerah-Mu. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menjadi ragi yang baik, yang mengembangkan kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat di tengah-tengah kehidupan anugerah-Mu. Ini doa kami Tuhan, syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.